Masjid ini awalnya adalah khonqoh, semacam pondok untuk para sufi. Mulai dibangun pertama kali pada 1400 Masehi oleh Sultan Faraj bin Barko. Pembangunan ini dalam rangka memenuhi permintaan ayahnya, yaitu Sultan Al-Zahir Barko, yang ingin dimakamkan di dekat makam para sufi. Meski pembangunan khonqoh ini baru rampung pada tahun 1411 Masehi, namun menurut sejarawan abad ke-15 Al-Makrizi, bangunan khonqoh tersebut sudah diresmikan pada tahun 1410 Masehi. Masjid ini terkenal sebagai masjid terbesar di kawasan itu hingga sekarang. Sultan Barko akhirnya dimakamkan di kompleks ini di dekat makam ayahnya yang bernama Anas. Sultan Barko tercatat sebagai Raja Mamluk Burji pertama yang dikubur di kawasan ini. Lokasi yang dipilih Faraj untuk mendirikan kompleks megah tersebut pada awalnya merupakan sebuah lapangan pacuan kuda. Kemudian, pada zaman Mamluk awal, lahan tersebut dialihfungsikan menjadi tempat pemakaman bagi para sufi. Lokasi yang jauh dari pusat keramaian membuat para imam sufi kerap menyepi dan mengasingkan diri ke tempat tersebut. Mereka pun kemudian memutuskan untuk mendirikan sebuah tempat khusus guna melakukan ritual tasawuf. Khonqoh dibangun dengan tujuan urbanisasi situs. Sayangnya, sebelum rencana ini terrealisasi, Sultan Faraj sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Oleh sejarawan abad ke-15 Al-Makrizi, dia digambarkan sebagai raja yang paling tragis di Mesir. Sultan Faraj naik tahta pada usia 10 tahun, dan di usianya yang ke-23 ia digulingkan dan dibunuh di Damaskus. Di sela-sela pembangunan ini, sang sultan terpaksa harus dicopot dari jabatannya sebanyak 2 kali. Ia juga harus berulang kali pulang pergi Mesir Syria untuk meredam pemberontakan. Tapi perjuangan itu tidak sia-sia. Khonqoh akhirnya bisa berdiri dengan megah. Bangunan ini dilengkapi dengan 2 menara kembar, 2 kubah kembar, dan 2 sabil kutab, masing-masing di sebelah kanan dan kiri. Di bawah kedua kubah itu terdapat makam Sultan Barko dan ayahnya. Salah satu aspek yang paling menarik dari struktur bangunan khonqoh ini adalah tidak adanya pembatasan terhadap ruang-ruang yang terdapat pada bangunan tersebut, sehingga sang arsitek mampu untuk merancang sebuah struktur bangunan yang sangat simetris berukuran besar. Selain itu, 2 buah sabil kutab ditempatkan di sisi barat dan selatan bangunan khonqoh. Sabil kutab merupakan tempat singgah dan peristirahatan bagi para pelancong yang melewati kawasan itu.
Di dalam bangunan ada sebuah halaman ruang terbuka tanpa atap. Di tengah-tengahnya terdapat tempat wudhu yang kini tidak berfungsi lagi. Di sisi kanan kiri halaman itu ada ruang-ruang yang digunakan sebagai madrasah dengan pintu-pintu melengkung yang sangat khas. Di samping mihrab ada dika, tempat Al-Quran dilantunkan. Ia diapit oleh 2 buah relung yang lebih kecil. Makam sebelah utara adalah makam Barkuk dan Faraj bersama anak yang terakhir. Sedangkan makam selatan adalah makam Siris dan Sakra. Kedua makam itu memiliki pintu masuk yang tertutupi oleh kisi kayu dengan ukiran pola geometris. Di tepi hiasan ada jendela yang tertutup kaca warna-warni, sehingga sinar matahari yang masuk tampak memperindah ukiran di dalamnya. Saat ini saya telah berada di komplek makam Sultan Barkuk, pendiri sekaligus sultan pertama dari dinasti Mamluk Burki. Di belakang saya ada kubah yang di bawahnya terdapat makam beliau dan putra-putranya.